Terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Angkatan 2 tahun 2021. Saya Dita Febrihandani. Saat ini saya mengajar kelas 6 di SD Negeri Cacaban 6 Kota Magelang. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Angkatan 2 tahun 2021. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021 saya telah menyelesaikan ujian kinerja praktik pembelajaran untuk siswa kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh. Materi yang diajarkan mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran tatap maya melalui Google Meet, guru memastikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga memastikan kesiapan perangkat siswa yang akan digunakan, bahan ajar, serta alat tulis yang akan digunakan selama pembelajaran. Setelah siswa siap mengikuti pembelajaran, guru memberikan link Google Meet yang akan digunakan dalam pembelajaran tatap maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh melalui Google Meet. Semuanya anak-anak dalam kondisi yang sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Semuanya sehat. Sehat, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Akbar, karena Mas Akbar tadi yang pertama kali masuk ke dalam Google Meet. Mas Akbar, silahkan teman-teman dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Baik, terima kasih Mas Akbar. Nah, setelah berdoa, maka sekarang untuk meningkatkan semangat belajar kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak bisa menyanyikan bersama-sama ya. Mikrofonnya dinyalakan semua terlebih dahulu. Apa isi dari lagu tersebut? Kemerdekaan Indonesia. Ya, betul Mas Ramadan. Hari Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan kemarin pada tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang Budita tanyakan kepada anak-anak, adakah yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada, Bu. Ada yang Ada. Siapa yang punya? Ada. Peliharaan? Ya, Mas Ramadan. Apa hewan peliharaannya Mas Ramadan? Ikan. Ikan juga. Ikan apa, Mas? Ikan cana. Ikan cana. Fungsi manfaatnya apa untuk Mas Ramadan? Pakai hiasan. Ya, sebagai hiasan. Koleksi juga. Nah, ternyata di sekitar kita ada hewan dan tumbuhan yang memiliki manfaat.
karena pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai manfaat hewan dan juga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tentu saja manfaatnya itu tidak hanya bermanfaat untuk manusia, tetapi bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum mulai masuk ke dalam materi manfaat hewan dan tumbuhan, ada sebuah bacaan yang harus anak-anak baca terlebih dahulu. Budita tampilkan di layar, anak-anak bisa membaca bacaan tersebut di bahan ajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Muatannya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Belum mulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu mencegah COVID-19 dengan 5M, yaitu apa saja? Yuk. Memakai masker. Betul, memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Selanjutnya, Mencuci tangan. Muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar merinci informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Masih ingat ya? Kalau kapan untuk menanyakan apa? Waktu. Waktu. Mengapa untuk menanyakan apa? Sebab. Bagaimana untuk menanyakan apa? Bagaimana? Keadaan. Sip, berarti sudah masih pada ingat. Nah, mengenal ulat sutra, siapa yang mau membaca paragraf pertama? Ya, Mas Akbar, membaca paragraf pertama. Kain sutra merupakan kain yang terkenal halus dan lembut. Kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Ulat sutra dikenal sebagai ulat yang unik. Tubuh ulat sutra ditumbuhi bulu tetapi tidak membuat gatal seperti ulat bulu. Ulat sutra memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter 0,8 cm. Selanjutnya, paragraf 2. Siapa yang mau membaca? Oh, Mbak Karina. Yuk, Mbak Karina dulu. Ulat sutra termasuk ulat yang mudah untuk dibudidayakan. Salah satu syarat untuk membudidayakan ulat sutra ini biasanya harus memiliki tanaman pohon murbei. Yuk, kita cari tahu. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang terdapat dalam bacaan tersebut, yaitu kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Jika dilihat dari aspek kata tanya, apakah kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat yang tertulis di layar ini? Siapa yang bisa menjawab? Bisa tunjuk tangan. Mbak Safira, ya. Apa jawabannya Mbak Safira? Pertanyaannya apa yang tepat? Dari mana kain sutra berasal? Dari mana kain sutra berasal? Betul sekali, kita lihat. Ya, sama dengan jawabannya Bu Guru. Nah, selanjutnya. Yang kedua, ulat sutra memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter 0,8 cm. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya? Yang Mbak Novia, ya. Berapa ukuran ulat sutra? Berapa ukuran ulat sutra? Nah, ulat sutra karena dia itu punya panjang dan diameter. Kalau misalnya hanya memiliki panjang, mungkin bisa dituliskan berapakah panjang ulat sutra. Nah, tapi karena ada diameternya, maka di sini pertanyaannya adalah ukuran 3. Nah, baik, jika tadi kita belajar mengenai manfaat ulat sutra, nah, apakah hewan ini namanya?
Apa satu ya? Sapi. 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 Nah, kita lihat ada sebuah pertanyaan. Bagian tubuh apa saja dari hewan yang ada di samping ini yang bermanfaat? Ada beberapa kalau yang daging yang Kulit. pertama. Lihat. Iya, Daging. Susunya, betul sekali. Ya. Selanjutnya pertanyaannya, apa saja manfaatnya? Daging tadi untuk apa? Dimakan. Dimakan, betul sekali. Selanjutnya kulit tadi untuk apa? Jaket. Membuat wayang. Betul sekali. Nya, Budita punya sebuah gambar. Nah, kalau anak-anak lihat ini apa ini? Tas kulit. Jika tadi itu sapi, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk membuat jaket. Selain jaket juga tas, ikat pinggang, dompet, sepatu. Nah, sekarang kalau dilihat apakah ini tasnya terbuat dari kulit sapi? Bukan. Bukan, dari kulit apa? Kulit buaya. Betul sekali, kulit buaya. Nah, terbuat dari apakah tas tersebut? Dari kulit buaya. Anak-anak sudah menjawabnya. Apakah kulit buaya boleh dimanfaatkan sebagai bahan sandang seperti tas tersebut? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak boleh? Berbahaya. Selain itu, mengapa kok tidak boleh menggunakan kulit buaya? Dan kepunahan. Mengancam populasi Menyebabkan buaya. kepunahan. Betul sekali Mas Akbar ya. Nah, seperti yang tadi Budita bilang, hari ini anak-anak akan belajar manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, dan yang kedua manfaat hewan dan terhadap manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya apakah gambar yang ada di slide ini? Tumbuhan bakau. Pohon bakau, betul sekali Mbak Anin. Apakah fungsinya? Nah, kita bisa lihat habitatnya berada di pantai. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya. Kemudian manfaatnya untuk mencegah abrasi. Abrasi itu pengikisan wilayah pantai oleh air laut. Selain mencegah abrasi, akar-akarnya ini juga digunakan oleh ikan-ikan kecil untuk berlindung. Pohon apakah ini? Pohon apa? Mas Alen, ya, pohon kapas, betul sekali. Pohon kapas ini menghasilkan kain katun. Nah, selanjutnya manfaat dari tanaman yang lain adalah bahan bangunan. Ada yang tahu ini pohon apa? Tidak tahu. Jati. Nah, betul. Betul sekali. Ini adalah pohon jati. Selanjutnya, pohon apakah ini? Kelapa. Kelapa. Bagian batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kalau buahnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Dikonsumsi. Dikonsumsi Makanan. berarti sebagai bahan makanan. Daunnya fungsinya untuk apa? Membuat ketupat. Membuat ketupat, artinya digunakan sebagai pembungkus makanan. Nah, kemudian ternyata dari hewan-hewan itu juga bisa menghasilkan bahan sandang. Yang pertama yang tadi sudah diceritakan di awal pertemuan tadi, yaitu mengenai apa? Hewan yang bisa menghasilkan bahan sandang. Ulat sutra. Ulat sutra, betul sekali. Nah, ya.
Kepompongnya ya yang dapat dimanfaatkan. Manfaatnya untuk pakaian. Selanjutnya ini ada kambing, domba yang lebih tepatnya. Domba ini memiliki bulu yang tebal sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian berbahan wol. Anak-anak sudah menyiapkan kartunya ya? Sudah, Bu. Ya, sekarang kartunya disiapkan. Nanti Bu Dita yang akan menyebutkan manfaat dari hewan atau tumbuhan tertentu. Anak-anak menunjukkan kartunya setelah hitungan ketiga. Bu Dita berhitung. Siap ya? Siapakah aku? Aku adalah sebuah tanaman yang dapat menghasilkan bahan baku pembuatan pakaian, khususnya bahan pakaian katun. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Tanaman apa itu namanya? Kapas. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Siapakah aku? Aku adalah jenis tanaman yang menjadi bahan baku industri minyak goreng. Ya, betul sekali. Tanaman apa itu? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Selanjutnya, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kerajinan yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, yaitu kok. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Angsa. Sekarang Bu Dita tunjukkan gambarnya. Siapa yang bisa menjawab manfaatnya, boleh raise hand. Kelihatan tidak? Ya, Mas Raihan. Bu Dita menunjukkan gambar. Bahan baku pembuatan ban. Betul, itu adalah pohon karet. Yang dimanfaatkan apanya? Getah. Dari Getahnya. pohon getahnya. Betul sekali. Ya. Kemudian anak-anak sudah memahami apa yang sudah Bu Dita jelaskan. Sekarang anak-anak dibuka LKPD-nya. 15 gambar ya. 15 gambar acak hewan dan tumbuhan. Bu Dita minta anak-anak untuk memilih 5 hewan yang sudah dipilih, kemudian memilih 5 tumbuhan, bebas silahkan yang anak-anak tahu. Nah, setelah itu bisa dituliskan bagian tubuh yang dimanfaatkan serta manfaatnya. Baik, setelah ini anak-anak mengerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai mengerjakan, nanti kita akan masuk di Google Meet kembali untuk mempresentasikan apa yang sudah ditulis anak-anak di LKPD. Begitu ya. Tapi, jika tidak mencukupi waktunya, nanti anak-anak dapat mengirimkan video untuk dikirimkan ke Bu Dita agar Bu Dita tahu bahwa anak-anak presentasi juga dengan baik. Seperti itu ya. Ya. Semua anak-anak sudah mengerjakan ya.
Sudah. Sudah. Terima kasih sudah mengerjakan. Baik. Nah, baik. Sekarang waktunya presentasi. Nah, Bu Dita buka antrian terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Bu Dita minta 3 anak untuk presentasi. Manfaat hewan, yuk tunjuk tangan. Ya, Mas Ramadan 1. Yang kedua. Manfaat hewan. Ya, Mbak Aura dan Mas Raihan. Oke. Yuk, nanti yang lainnya bisa presentasi dengan bagian tumbuhan. Baik, kita dengarkan dulu presentasi dari Mas Ramadan. Jangan lupa presentasinya diawali dulu dengan salam, menyapa Bu Guru, dan menyapa teman-teman. Yuk, Mas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramadan ingin mempresentasikan tentang 5 hewan dan bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan. Nomor 1, sapi. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah daging dan susu. Manfaatnya sebagai bahan pangan. Yang kedua, bulu angsa. Manfaatnya untuk pembuatan kok. Yang ketiga, kotoran cacing. Kotoran cacing dapat dimanfaatkan untuk dapat membuat tanah subur. Yang keempat, rambut domba. Kulitnya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Yang kelima, ayam. Bulu ayam untuk pembuatan kemuceng. Sekian dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mas Ramadan. Oke, bagus ya, presentasinya sudah diawali dengan salam. Presentasinya juga jelas sekali. Adakah jawaban dari Mas Ramadan yang kurang tepat? Ada atau tidak? Tidak ada ya, semuanya bagus ya. Oke. Berikutnya Mas Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Raihan. Pada siang hari ini akan melakukan presentasi yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, siput. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah daging siput. Manfaatnya, daging siput memiliki kandungan omega 6 yang tinggi yang berperan dalam perkembangan otak. Kedua, kambing. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah daging yang dimiliki. Manfaatnya, memiliki kadar lemak yang rendah dan cocok untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga, sapi. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah susu sapi dan kulitnya. Manfaatnya, susu sapi dapat diolah dan dikonsumsi, dan kulitnya dapat dibuat kendang atau kerajinan yang lainnya. Yang keempat adalah angsa atau bebek. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah daging dan bulu bebek. Dagingnya memiliki bebek memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga bagus untuk pertumbuhan, dan bulu bebek dapat digunakan untuk membuat kok bulu tangkis. Yang kelima, ulat sutra. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah seluruh tubuh dan kepompongnya. Manfaatnya, seluruh tubuhnya dapat digunakan untuk membudidayakan ikan, dan kepompongnya dapat dijadikan bahan baku pembuatan kain sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali. Terima kasih Mas Raihan. Presentasinya bagus sekali, jelas. Semuanya sudah hebat, anak-anak kelas 6. Selanjutnya,
Yang kedua mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, yang pertama, Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah akan mempresentasikan manfaat tumbuhan dan lingkungan. Lidah buaya bagian tubuh yang dimanfaatkan buahnya. Manfaat menumbuhkan rambut. Nah, selanjutnya Kelapa sawit bagian tubuh yang dimanfaatkan buahnya. Manfaat untuk membuat minyak. Kelapa bagian tubuh yang dimanfaatkan buah dan daunnya. Manfaatnya kelapa diminum atau dikonsumsi dan daunnya untuk membuat ketupat. Yang keempat, kentang diambil buahnya untuk dikonsumsi. Yang kelima, Yang kelima, pohon karet diambil getahnya untuk membuat ban. ya, betul. Untuk Terima kentang kasih. tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kentang tadi yang dimanfaatkan adalah bagian batang untuk dimanfaatkan karena kentang tidak berbuah. Itu kan batangnya yang dimanfaatkan, kan umbi batang kan, sama yang penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Ya, Mbak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budita. Saya dengan Aninda Pertiwi Syahrani ingin mempresentasikan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Lidah buaya. Bagian tubuh yang dimanfaatkan daging lidah buaya. Manfaat untuk bahan obat mengobati luka. Nomor 2. Tumbuhan bakau. Bagian tubuh yang dimanfaatkan akar bakau. Manfaatnya untuk mencegah abrasi di pantai. Nomor 3. Pohon karet. Bagian tubuh yang dimanfaatkannya getah. Manfaatnya bahan baku industri pembuatan ban. Nomor 4. Kumis kucing. Bagian tubuh yang dimanfaatkan daun. Manfaatnya bahan obat untuk mengobati ginjal. Nomor 5. Pohon kelapa. Bagian tubuh yang dimanfaatkan buah, daun, biji. Manfaatnya bahan makanan. Batang. Manfaatnya bahan bangunan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Untuk yang terakhir, Mbak Safira bisa menjelaskan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budita, selamat siang teman-teman. Saya Safira Dianda Syahina ingin mempresentasikan tentang tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, lidah buaya. Bagian yang dimanfaatkan adalah daging lidah buaya. Daging lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka luar dan bahan kecantikan. Kedua, akar bakau. Akar bakau bermanfaat mencegah abrasi di pantai. Ketiga, kelapa sawit. Bagian yang dimanfaatkan buah sawitnya. Manfaat buah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai dijadikan minyak goreng. Keempat, getah karet. Pohon karet. Ya, bagian yang dimanfaatkan adalah getah karet. Getah karet bermanfaat dalam pembuatan ban. 5. Kayu pohon kelapa.
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Terima kasih. Ya, bagus sekali presentasinya. Baik, anak-anak sudah presentasi dengan baik sekali. Untuk anak-anak lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk presentasi melalui Google Meet, Bu Dita minta untuk mengirimkan video presentasi, boleh memilih salah satu, mau hewan saja atau mau tumbuhan saja. Seperti itu ya. Kemudian untuk LKPD selanjutnya, yaitu pada LKPD Bahasa Indonesia mengenai membuat kalimat tanya berdasarkan pertanyaan, juga nanti dapat dikerjakan oleh anak-anak. Selain itu, juga anak-anak nanti akan mendapatkan soal melalui Google Form. Soalnya Bu Dita kirim melalui grup WA, kemudian anak-anak di Google Form hanya tinggal memilih jawaban saja. Baik, itu ya. Anak-anak sudah paham dengan materi pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Itu yang sudah Bu Dita sampaikan untuk anak-anak semuanya. Nah, setelah kita bermain kartu dan tadi ada beberapa anak-anak yang presentasi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Novia. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Manfaat hewan dan tanaman bagi manusia dan lingkungan. Betul sekali, manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan bagi manusia dan lingkungan. Selain itu, untuk muatan bahasa Indonesia, apa yang sudah kita pelajari? Tentang apa tadi? Kalimat tanya, betul sekali. Nah, kita hari ini sudah belajar merinci informasi penting berdasarkan kata tanya, kemudian manfaat hewan bagi manusia, dan yang terakhir manfaat tumbuhan bagi manusia. Semoga apa yang Bu Dita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Untuk anak-anak semuanya, terima kasih telah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami materi dengan cukup baik. Anak-anak juga dapat presentasi dengan penuh percaya diri. Jangan lupa untuk tugas video yang belum presentasi, Bu Dita tunggu. Yang pertama. Yang kedua, tugas LKPD Bahasa Indonesia juga dikerjakan, dikirim melalui foto. Selanjutnya, untuk soal evaluasi hari ini, Bu Dita akan kirimkan melalui Google Form. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Tunjuk tangan. Mas Hafinza. Teman-teman dipimpin berdoa. Di tempat duduk saya berdoa mulai. Berdoa selesai kepada. Terima kasih semuanya. Selalu menjaga protokol kesehatan. Bu Dita akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak atas keikutsertaannya dalam Google Meet pada pagi hari ini. Bu Dita akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan soal evaluasi harian yang diberikan oleh guru kepada siswa melalui WA Group. Mengingat dari panjangnya soal dan bacaan, maka Google Form hanya menjadi lembar jawab saja. Berikut
merupakan lembar jawab dari soal evaluasi yang telah dikirimkan oleh guru kepada siswa melalui grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Nama saya Musdiwandono, absen 23, akan mempresentasikan manfaat hewan bagi manusia dan di lingkungan. Di gambar pertama adalah cacing. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah kotoran cacing. Manfaatnya menyuburkan tanah. Yang kedua adalah domba. Bagian tubuh yang dimanfaatkannya adalah rambut domba atau bulu domba. Manfaatnya untuk membuat kain bul atau menjadikan baju hangat. Yang ketiga adalah angsa. Bagian tubuh yang dimanfaatkannya adalah bulu angsa. Manfaatnya untuk membuat kok. Yang keempat adalah ulat sutra. Bagian tubuh yang dimanfaatkannya adalah kepompong. Manfaatnya untuk membuat kain sutra. Yang kelima, yang terakhir adalah keong sawah. Bagian tubuh yang dimanfaatkannya adalah badan. Manfaatnya membersihkan lumut yang ada di kolam. Dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dida, saya Karina Talia Justisia akan mempresentasikan manfaat hewan bagi manusia dan juga lingkungan. Di sini yang pertama adalah domba. Bagian tubuh yang dimanfaatkan domba adalah bulu. Manfaatnya untuk membuat kain wol. Yang kedua, di sini ada keong sawah. Bagian tubuh yang dimanfaatkan adalah lendir. Manfaatnya untuk membersihkan lumut. Yang ketiga di sini adalah sapi. Bagian tubuh yang dimanfaatkan sapi adalah susu, daging, dan kulit. Manfaatnya untuk susu untuk membuat keju, daging untuk dikonsumsi, kulit untuk dijadikan wayang kulit. Yang keempat di sini adalah cacing. Bagian tubuh yang dimanfaatkan cacing adalah kulit. Manfaatnya untuk menggemburkan tanah. Yang kelima di sini adalah ayam. Bagian tubuh yang dimanfaatkan ayam adalah telur, daging, dan bulu. Bulu untuk dijadikan kemoceng. Daging dan telur untuk dikonsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.